Halo Sobat Konseling dimanapun berada. Saat ini kita akan membahas setelah lulus SMP mau kemana ya kira-kira. Baik Sobat Konseling, saat ini kita akan bahas terlebih dahulu skill di abad 21 ya, yaitu skill tentang pembelajaran. Nah, di sini ada 4 skill yang dibutuhkan di abad 21. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk bekerja sama, dan kreativitas. Nah, untuk mendapatkan skill ini dibutuhkan proses pembelajaran, diawali dengan PPDB, tata kelola sekolah, dan akhirnya nanti akan adanya kompetensi lulusan. Namun, dalam proses pembelajaran ini banyak sekali atau beragam potensi masalah dalam tata kelola sekolah. Yang pertama, tidak meratanya kualitas dan akses pendidikan, tindak kekerasan, dan pungutan liar. Baik, Sobat Konseling dimanapun berada, ada 4 hal yang berpengaruh kuat terhadap nasib. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita ini, apakah kebiasaan buruk, apakah kebiasaan baik, apakah kebiasaan-kebiasaan kita berkaitan dengan tujuan kita atau tidak. Nah, ini akan berpengaruh kepada hasilnya nanti dan termasuk kepada proses untuk melalui tujuan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan. Nah, kita hati-hati ya di lingkungan yang buruk. Tapi bukan berarti kita langsung menjauhi, tapi adalah kita beradaptasi di lingkungan kita berada. Kebanyakan kita kan ada yang lingkungannya negatif, jadi kita terpengaruh karena alasan lingkungan buruk. Tidak seperti itu ya. Kemudian keyakinan. Keyakinan ini juga penting untuk keyakinan kita ya. Bagaimana kita yakin kepada diri kita akan sukses, bahwa kita akan menjadi orang yang baik begitu. Kemudian tujuan atau impian. Nah, setiap orang itu seharusnya punya tujuan dan impian. Orang yang tidak memiliki impian sama saja mayat hidup ya. Jadi dia tidak tahu mau ngapain. Jadi sembarangan saja gitu. Jadi kalau kita punya tujuan, kita sudah punya target dan apa yang harus kita lakukan itu jelas begitu. Ketika kita sudah punya tujuan dan impian yang jelas, nah, salah satu tujuan kita adalah masuk sekolah favorit. Kita lagi ya. Buat Sobat Konseling yang mau masuk sekolah favorit, ini ada 4 strategi. Yang pertama, melakukan lebih banyak hal tertentu atau fokus, melakukan lebih sedikit hal yang lain, diprioritaskan mana yang harus didahulukan, kemudian memulai melakukan sesuatu yang baru, dan berhenti melakukan hal-hal tertentu secara bersamaan. Nah, untuk mengatasi ragam masalah yang terjadi, maka ini ada perbandingan ya, sebelum kebijakan zonasi dan setelah kebijakan zonasi. Nah, jalur PPDB dalam rangka upaya pemerataan pendidikan di Permendikbud 51 tahun 2018 itu kuotanya 90% ini jalur zonasi, kemudian 5% prestasi, dan 5% untuk perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua. Jadi saat ini tidak sama dengan yang sebelumnya begitu ya. Untuk jalur zonasi itu dibutuhkan bukti domisili. Domisili berdasarkan kartu keluarga, dan kartu keluarga dapat diganti surat keterangan domisili dari RT RW yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa. Nah, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Sedangkan untuk penyaluran kelebihan siswa, sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada sekolah yang bersangkutan melebihi daya tampung. Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon siswa ke sekolah lain dalam zonasi yang sama. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, siswa tersebut disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat begitu, Sobat Konseling. Nah, sebenarnya untuk PPDB ini ada aturannya nggak sih? Nah, iya. PPDB itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018. Jadi nanti Sobat Konseling jika ingin lebih jelas bisa cek langsung atau download format PDF-nya peraturan ini ya. Itu tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan peraturan tersebut, itu di pasal 9 dicantumkan bahwa persyaratan calon peserta didik, khususnya peserta didik baru ya, kelas 10, SMA atau SMK, itu berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi paling tinggi 21, kalau udah lebih tinggi lagi dari 21 itu tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua adalah memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat seperti apa? MTS gitu ya. Sanawiyah gitu ya, tamatan pesantren tingkat SMP atau paket
B gitu ya. Kemudian memiliki SH-UN, SMP atau bentuk lain yang sederajat, begitu Sobat Konseling. Lalu seleksi calon peserta didik, itu peserta didik baru ya, kelas 10 SMA yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan ya, mendahulukan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jadi jaraknya mana yang paling dekat dengan sekolahnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, itu nanti akan diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal. Jadi pertama kita seleksi berdasarkan jarak. Ternyata jika seandainya nanti jaraknya sama, namanya yang akan didahulukan. Nah, dilihat siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, begitu ya. Nah, kalau misalnya pendaftaran tidak melalui online bagaimana? Nah, untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMA yang menggunakan mekanisme luring atau offline ya, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jadi tetap ya, jarak sangat menentukan kelulusan begitu. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN yang lebih tinggi. Jadi jika seandainya nanti jarak sekolahnya ternyata sama, begitu ya, nanti akan diambil nilai yang lebih tinggi nilai UN-nya, begitu. Pada jalur zonasi itu nanti akan ada hasil seleksi ya pada halaman PPDB-nya. Nanti hasil seleksinya nanti di tabelnya ada nomor daftar, NIK ya, nama, jarak domisili ke sekolah berapa gitu ya jaraknya, kemudian tanggal daftarnya tanggal berapa. Nah, sekolah wajib mengumumkan hasil seleksi untuk setiap jalur PPDB. Penetapan hasil PPDB berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepsek atau Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah. Untuk jalur prestasi sendiri juga ada hasil seleksinya pada halaman PPDB ya. Jadi nanti urutannya ada nomor urut prestasi, nomor daftar, NIK gitu ya, dan ada namanya nanti akan dicantumkan di sana. Untuk jalur perpindahan orang tua juga nanti ada tabel untuk pengumuman hasil seleksi pada halaman PPDB, yaitu ada nomor daftar, nomor NIK ya, kemudian nama, dan kemudian jarak domisili ke sekolahnya. Jalur PPDB dikecualikan bagi sekolah swasta, SMK negeri, sekolah kerjasama, sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah pendidikan khusus, sekolah layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan yang terakhir, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar, ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada Dirjen Dikdasmen. Memiliki kanal informasi ya, yaitu melalui website, nomor handphone, ada faxnya ya, ada websitenya, ada nomor handphonenya, ada email. Nah, ini fungsinya beda-beda ya. Ada yang terkait dengan peraturan terkait Kemdikbud, unit layanan terpadu, posko pengaduan Itjen Kemdikbud, data pendidikan daerah, dana alokasi khusus, dan bantuan operasional sekolah. Jadi kalau ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan atau misalnya kritik dan saran, ini bisa di sini ya, pengaduan ya, di kontak informasi ini. Nah, untuk pendaftaran PPDB sudah bisa diakses melalui website ya. Jadi website yang diinformasikan bisa dikunjungi dan didaftar. Di sana ada jadwal penerimaannya, nomor pendaftaran untuk mengetahui hasil seleksi begitu ya. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari entry pendataan. Jadi kita datang ke operator sekolah tujuan, kemudian nanti kita minta bukti pendaftarannya. Setelah didaftarkan oleh operator, nanti sudah dicetak bukti pendaftaran dari operatornya, kita simpan. Nah, nanti kita tinggal tunggu proses seleksinya dari pilihan sekolah tersebut ya. Nanti kita akan menunggu hasil dari seleksinya. Nah, buat yang masih bingung mau kemana setelah SMP, yuk kita lihat pilihannya. Namun kita lihat juga bahwa rentetannya dari pendidikan yang paling dasar ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Nah, ternyata sekolah menengah umum itu pendidikan berbasis keilmuan, dan SMK atau sekolah menengah kejuruan pendidikan berbasis keahlian ya atau keterampilan. Nah, nanti di sini lebih tinggi lagi ada S1, ada D1, D2, D3, S1, S2, dan S3 ya. Kan ada nanti pendidikan profesi dan spesialis. Setelah lulus SMP atau MTS itu melanjutkan kemana ya kira-kira? Nah, ternyata ada dua pilihan, pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Untuk menengah umum itu ada SMA, sekolah menengah atas, dan madrasah aliyah. Dan kemudian pendidikan menengah kejuruan, SMK atau sekolah menengah kejuruan, dan MAK, madrasah aliyah kejuruan. Ya, sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan itu ternyata memiliki perbedaan ya. Nah, baik itu dari segi materi dan praktiknya, prospek studi lanjutannya, kemudian jurusan atau peminatannya, peluang kerja, biaya, dan karakternya. Ya, dari segi materi dan praktik itu untuk SMA dan MA itu lebih banyak teori dibanding praktiknya, berbeda dengan SMK atau MAK ya. Untuk prospek studi lanjutnya sendiri, peluangnya lebih besar di SMA untuk melanjutkan ke studi jenjang yang lebih tinggi. Namun untuk SMK dan atau MAK memiliki kesempatan yang sama, tapi untuk memilih jurusannya sesuai dengan kompetensi pada jurusan yang diambil. Sedangkan untuk jurusannya sendiri di SMA dan MA itu lebih sedikit ya, ada IPA, IPS, bahasa, sementara di SMK atau MAK itu banyak sekali jurusan yang bisa kita pilih. Kemudian peluang kerjanya untuk SMA biasanya lebih kecil, kemudian SMK dan MAK lebih besar karena dia berbasis keterampilan atau skill ya, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dan untuk SMA MA sendiri memang disarankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya, meskipun di SMA, SMK dan MAK juga bisa. Untuk biayanya SMA dan MA itu relatif kecil, dan untuk SMK dan MAK lebih besar karena biaya prakteknya juga lumayan besar gitu ya. Kemudian karakternya, kalau di SMA atau MA itu kan dibutuhkan wawasan yang lebih luas nantinya. Kemudian kalau SMK atau MAK itu lebih ke keterampilannya. Pertimbangan dalam studi lanjut ke SMA ya dari cita-cita, dilihat dari minat dan bakat, kemampuan ke akademik, dan kemampuan ekonomi orang tua. Selain itu ada pilihan lain yaitu boarding school, yang dengan keunggulannya memiliki strategi pembelajaran yang lebih modern, dan dalam sekolah yang berbasis asrama ini dididik untuk mandiri ya, meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Yang biayanya sih memang lebih mahal, dan biasanya di sini juga bahasa pengantarnya ada bahasa Inggris, bahasa Arab di sejumlah mata pelajarannya, dan aktivitasnya relatif terjamin begitu. Tips untuk memilih sekolah SMA atau MA, diperhatikan reputasinya bagaimana, kemudian status akreditasinya, fasilitas pendidikan, prospek lulusannya, terus biaya pendidikannya mahal atau murah, prestasinya, sekolahnya ada prestasi atau tidak, kemudian jarak tempuh dari berapa gitu, berapa meter misalnya dari rumah ke sekolah, karena ini kan juga akan menentukan nanti ya untuk PPDB. Nah, SMA dan MA juga ada perbedaan ya. Untuk SMA itu ada IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan jurusan di MA ada IPA, IPS, bahasa, dan IAI atau ilmu agama Islam. Nah, untuk di jurusan IPA sendiri apa saja yang dipelajari? Ya, pelajaran yang diutamakan nanti adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ini nanti porsinya akan lebih banyak. Kemudian ilmu-ilmu sosial untuk jurusan IPS ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan untuk ilmu bahasa dan budaya atau bahasa, nanti di jurusan bahasa ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya ya, tergantung nanti sekolahnya itu, walaupun jurusannya sama, jurusan bahasa, tapi tidak semua bahasa asing yang akan dipelajari. Nanti ada beberapa bahasa asing yang akan dipelajari di sekolah tersebut. Dan kemudian ada antropologi. Untuk prospek kuliah atau studi lanjut untuk IPA ada bidang ilmu sains, teknik, kesehatan, dan kedokteran, ilmu pertanian dan kehutanan dan perikanan, ada ilmu komputer dan ilmu pendidikan.
Nah, untuk IPS itu ada prospek kuliah atau studi lanjutnya di bidang ilmu ekonomi, sosial politik, ilmu psikologi, filsafat, pariwisata, seni dan desain, dan juga ilmu pendidikan. Sedangkan untuk ilmu bahasa atau jurusan bahasa, prospek kerjanya atau prospek kuliah atau studi lanjutnya di bidang ilmu bahasa dan sastra, ilmu seni, sosial politik, hukum, psikologi, filsafat, seni dan desain, dan pendidikan. Berarti dari tiga ini juga ada kesamaan ya. Nah, prospek karirnya juga berdasarkan jurusan itu juga berbeda-beda ya. Jadi ini kita perlu perhatikan, kita mau apa, mau jadi apa, cita-citanya apa, tujuannya mau jadi apa, dilihat di sini ya prospek karirnya apa. Jadi jangan nanti kalau mau ngambil dokter tapi ngambilnya jurusan bahasa, ya sulit nanti begitu ya. Prospek karir untuk jurusan IPA ada ilmuwan atau peneliti bidang IPA, guru, dosen atau akademisi, astronom, insinyur, arsitek, ahli komputer, dokter, ahli gizi, bidan, perawat, apoteker, polisi atau TNI, bahkan tenaga ahli ya. Untuk jurusan IPA sendiri juga banyak ya. Ada ilmuwan, ada peneliti bidang ekonomi, akuntan publik, praktisi asuransi, konsultan hukum, psikolog atau psikiater, pustakawan gitu ya, redaktur pada penerbitan. Untuk psikiater ini dokteran ya, harusnya IPA ya gitu. Kemudian redaktur pada penerbitan, jurnalis pada penerbitan, birokrat, administrator publik atau manajer publik, analisis kebijakan, pegawai lembaga tertinggi, TNI, Polri, dan juga ada sistem analis dan database administrator. Untuk karir profesi pada jurusan bahasa bisa peneliti pelaksana di bidang bahasa dan sastra, guru atau dosen, konsultan, ahli bahasa, penerjemah, diplomat, bidang yang kolaboratif, kemudian ada jurnalistik, kemudian pegawai di instansi pemerintahan, pengamat kebudayaan, redaktur pada penerbitan, dan pengamat atau kritikus. Ya, tips lagi untuk memilih peminatan di SMA atau MA, itu kita juga harus tahu bakat kita atau potensi gitu ya. Kita kira-kira ini kemana ya potensinya, yang bisa dikembangkan. Jadi nanti bisa tanya ke psikolog atau konselornya ya, atau guru BK. Kemudian kenalilah minatnya. Jadi kita harus tahu juga minatnya. Dan kalau kita biasanya melakukan sesuatu sesuai minat kita itu kan lebih baik hasilnya. Kemudian buktikan secara real. Nah, setelah kita memilih jurusan atau bidang studi yang kita ambil, ya harapannya kita juga bisa membuktikan secara real dengan prestasi. Kemudian rajin ya konsultasi. Kalau kita ragu, jangan segan-segan untuk bertanya ke konselor atau guru BK-nya, ke wali kelas, ke orang tua, karena nanti akan membantu dalam memilih peminatan. Jangan sampai kita bingung gitu ya. Nanti jangan-jangan apa yang kita rasa benar belum tentu benar, yang kita rasa salah belum tentu salah. Nah, tidak ada salahnya kita meminta nasihat dari orang lain. Kemudian daya tampung, kita juga lihat untuk daya tampungnya bagaimana di sekolah tersebut, kira-kira yang memilih ke sana banyak atau tidak ya. Kemudian jangan lupa berdoa dan bersyukur. Untuk memperoleh hasil yang baik serta mendapat bimbingan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka lakukanlah selalu berdoa dan bersyukur. Nah, apa sih kriteria sekolah unggulan? Ya, memiliki keunggulan bidang baik bidang akademik, olahraga, keterampilan dan lain sebagainya, kemudian memiliki sarana dan prasarana, kemudian akreditasi dengan kategori sekolah yang baik, tingkat kelulusan 100%, lulusannya banyak diterima di PTN dan PTS favorit, iklim atau layanan, kemudian lingkungan ya, kemudian kesaksian dari alumninya kira-kira bagaimana masuk di sekolah tersebut. Nah, SMK lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah karena orientasi SMK adalah setelah lulus langsung disiapkan untuk bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena banyak juga ya yang lulusan SMK itu masuk ke perguruan tinggi. Jadi jangan takut, nanti nggak bisa kuliah, bisa kok gitu ya. Asalkan lulus gitu ya. Kemudian pertimbangan dalam memilih sekolah SMK atau MAK, SMK lebih mengutamakan kekhususan dalam keterampilan dan dalam menentukan pilihan program kalian disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki gitu ya. Kemudian diharapkan bisa mandiri dalam berkarya begitu. Di SMK nanti juga memiliki peluang masuk kerja yang lebih luas ya dibanding SMA.
Dan ini di SMK selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja, juga mendapat kesempatan untuk studi lanjut atau kuliah seperti di SMA atau MA. Jadi di proses pembelajaran di SMK juga ada 3 aspek ya. Di antaranya ada aspek normatif, aspek adaptif, dan aspek produktif. Di SMK ini ada 8 pilihan untuk bidang keahlian ya. Yang pertama ada teknologi dan rekayasa, 2 teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga kesehatan, yang keempat agrobisnis dan agroteknologi, yang kelima perikanan dan kelautan, yang keenam bisnis dan manajemen, yang ketujuh pariwisata, dan 8 seni dan kerajinan. Sedangkan untuk dari 8 bidang keahlian ini ada 45 program keahlian dan 141 kompetensi keahlian. Artinya dari 8 bidang keahlian ini ada lagi ya pilihannya, ada 45. Nanti dari 45 ini ada lagi pilihannya, nanti kita akan lihat ya. Di bidang studi keahlian di teknologi dan rekayasa ada teknik bangunan, teknik furniture, teknik plumbing, geomatika, teknik tenaga listrikan, teknik mesin, teknologi pesawat udara, persiapan grafika, instrumentasi, industri, dan teknik industri. Dan untuk kompetensi keahliannya juga beragam ya, ada 34 macam. Nah sobat konseling, nah ternyata ada lanjutan ya. Dan di bidang studi keahliannya di teknologi tekstil, kemudian teknik perminyakan, geologi pertambangan, teknik kimia, teknik otomotif, teknik perkapalan, dan teknik elektronika. Nah tadi kita lihat cuma 34 ya, ternyata ada sambungannya sampai 60 ya, ada 60 untuk kompetensi keahlian di bidang studi keahlian ini ya. Kemudian ada di sini teknologi informasi dan komunikasi begitu ya. Ada teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi, teknik broadcasting, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, transmisi telekomunikasi ya, banyak ya. Kemudian untuk bidang kalian ada keperawatan, kefarmasian, agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi ternak, kesehatan hewan, agribisnis hasil pertanian, mekanisasi pertanian dan kehutanan. Selanjutnya di bidang studi keahlian perikanan dan kelautan. Kemudian bisnis dan manajemen, ada pariwisata. Jadi ini lumayan banyak ya. Di SMK ini kita bisa pilih yang kita mau sesuai minat dan bakat kita. Ya, jadi di sini untuk bidang studi perikanan, keuangan, gitu ya, tata busana, tata kecantikan. Nah, selanjutnya juga ada yang suka seni dan kerajinan juga ada gitu ya. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni kerawitan, seni padalangan, seni teater, desain dan produksi kriya gitu ya. Dan bahkan juga pilihannya itu banyak juga gitu ya. Sudah ada bidang keahliannya, nanti ada pilihan-pilihan lagi untuk kompetensi keahliannya. Nah, kira-kira udah tahu belum yang mana yang mau dipilih? Apakah sekolah menengah umum apa sekolah menengah kejuruan? Kalau sekolah menengah umum mau SMA atau MAK? Kalau untuk menengah kejuruan pilih SMK atau MAK. Nah, jurusannya kalau udah ditentukan jurusannya apa nih yang mau diambil ya. Gitu, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk memilih program kompetensi keahlian, jadi kita harus tahu bakat, minat, dan potensi kita, cita-cita, konsultasi dengan guru dulu, guru bimbingan dan konseling dan orang tuanya. Kemudian pilih kompetensi keahliannya yang sesuai dengan potensi kita kalau bisa. Kemudian daya tampungnya bagaimana. Kemudian jika ada persyaratan khusus, kita cari tahu apa persyaratan khususnya. Kalau dibutuhkan persiapan dari sekarang, kita siapkan dari sekarang. Kemudian kira-kira nanti di masyarakat industrinya bagaimana? Apakah ini dibutuhkan atau tidak gitu ya. Tips memilih sekolah atau SMK, kita lihat dari reputasinya, status akreditasi, fasilitas pendidikan, prospek lulusan, biaya pendidikan juga kita lihat,
prestasi sekolahnya, apa itu prestasi akademik, non akademik gitu ya, manajemen sekolahnya bagaimana, jarak tempuh, bursa kerja khususnya ada nggak, kemudian hubungan kerja sama sekolah tersebut dengan instansi, institusi, dan dunia industri juga kita perlu perhatikan. Nah, sebelum kita memilih, kita juga dapat membandingkan SMA, MA, dan SMK berdasarkan materi dan prakteknya bagaimana, prospek studi lanjutnya bagaimana, jurusannya apa saja, peluang kerjanya bagaimana, biayanya berapa, murah atau mahal, kemudian karakter sekolah di sana bagaimana, dan lulusan yang diharapkan itu seperti apa. Jadi kita harus bisa membedakan, jangan sampai nanti salah masuk. Kadang ada juga yang sudah masuk karena pengen masuk, temannya masuk SMA, dia juga pengen masuk SMA, ternyata nggak betah. Ada yang pengen masuk SMK karena ikut-ikutan teman, ternyata nggak betah. Atau mau masuk MA juga ternyata nggak betah. Nah, makanya agar kita betah atau kita bertahan atau kita menyukainya, makanya kita tadi perhatikan tips-tips tadi, dan kita harus membandingkan terlebih dahulu. Nah, mana yang lebih cocok dengan kita. Yang cocok dengan orang lain belum tentu cocok dengan diri kita ya. Tentang kenapa sih harus kuliah? Nah, pertama, kuliah itu dapat mengembangkan potensi diri kita. Nah, kita lihat potensi diri kita ada cerdas bahasa, potensi cerdas gerak, potensi cerdas bergaul, potensi cerdas musik, cerdas gambar, cerdas angka, cerdas diri, dan cerdas alam. Nah, sobat konseling dimanapun berada, itu masuknya ke cerdas yang mana kira-kira? Nah, masing-masing ini bisa kita kembangkan loh di perguruan tinggi sesuai dengan potensi diri kita dan minat kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada misalnya kita dapat mengembangkan cara berpikir kita, kreativitas kita, analisis, bersikap ilmiah, begitu ya. Sehingga pola pikir kita menjadi berbeda setelah lulus dari kuliah tersebut. Nah, selain potensi tadi, kita juga bisa lihat ini biasa dipakai oleh lembaga-lembaga psikologi, itu ada DISC ya, DISC, yaitu dominan, influencer, steady, dan compliant. Jadi orang-orang itu ada yang bisa memimpin, bersahabat, beranalisa, dan hanya kerja gitu ya. Nah, tapi bisa menjadi kombinasinya, misalnya kerja dan memimpin, kemungkinan bisa jadi direktur, owner, bos, atau dokter. Kemudian kalau seandainya di potensinya memimpin, ekstrovert, optimis, dan terus terang, beserta bersahabat, banyak akal. Nah, ini bisa menjadi presenter, penyiar, sales, pengacara, tour leader, selebritis. Kemudian analisa dan bersahabat. Ini orang yang kuat di analisa dan bersahabat bisa
di staf administrasi konselor, customer service gitu ya. Kemudian analisa kerja gitu bisa dimasuk ke keuangan, komputer, R&D, dan hakim dan notaris. Nah, ternyata kuliah itu juga bisa mengembangkan passion kita, minat kita yang paling kita inginkan. Seandainya kalau kita nggak dibayar pun mau melakukannya gitu ya. Setiap orang tuh berbeda-beda. Apa di bidang robotik, menulis, sains, musik, fashion, programming mungkin, teknologi, ada yang jago desain, suka media, kesehatan, consulting, lingkungan, fitness, dan bisnis ya. Jadi macam-macam. Lagi-lagi di kampus kamu bisa mengembangkan passion kamu asal jurusan yang kamu ambil sesuai dengan passion kamu. Bahkan jika kamu tidak kuliah di passion kamu, di kampus juga banyak sekali organisasi-organisasi pengembangan bakat atau pengembangan minat kamu di sana ya. Di antara sobat konseling semua mungkin ada yang mau jadi astronot, ingin jadi ilmuwan, jadi dokter, jadi perawat, begitu ya, saintis, ada yang ingin jadi akuntan, bisnismen, ingin jadi marketing, gitu, jadi sales, jadi psikolog, jadi guru BK, guru bimbingan konseling ya, konselor, jadi dokter mata gitu ya, atau optometris. Ada yang menjadi insinyur pertambangan, apakah itu pertambangan batu bara, minyak, ya, ingin jadi petani di bidang teknologinya, begitu ya, teknologi pertanian, atau menjadi programmer, ahli IT, teknisi IT, begitu ya, sistem database IT-nya, atau yang suka mau mengembangkan di bidang tari, menari, begitu ya, musik, pertanian, mengembangkan pertanian, atau menjadi ahli hukum misalnya begitu, pengacara, hakim, ya, insinyur, konstruktor ya gitu ya. Kemudian ingin jadi guru atau dosen mungkin gitu, pengajar, instruktur, atau menjadi trainer, jadi artis ya, bisa juga menjadi seniman, pelukis ya, seni rupa, atau menjadi pilot ya. Kita juga bisa mengembangkan passion kita di sana. Kemudian desain ya, desainer grafis misalnya, begitu juga bisa. Jadi dokter ya, ada yang mau jadi dokter, sobat konseling silakan ya. Nah, jadi kira-kira kuliah itu bagaimana? Ternyata kuliah itu juga dibutuhkan untuk mengejar cita-cita kita ya. Jadi jangan takut untuk kuliah, bukan beban. Wah, ini suatu keharusan. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih prospek lain dari kuliah gitu ya. Nah, otomatis ketika kita kembali ke masyarakat, otomatis kita lebih beda tampilannya gitu ya, baik dari cara berpikirnya, cara bicaranya, seharusnya sih berbeda kalau dia benar-benar kuliah gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, kita lihat di sini di Indonesia itu banyak sekali aset-aset Indonesia dikuasai oleh asing, bahkan kita masih menggunakan tenaga kerja asing, alat-alatnya kita masih impor. Artinya kita belum mampu 100% mengelola sumber daya alam kita. Jadi agar kita mampu mengelola sumber daya alam kita harus meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia, agar Indonesia kita bisa dioptimalkan, dapat kita kelola oleh negara kita sendiri. Sekarang kita mau bagaimana mengelola sendiri kalau kita sendiri belum mampu, jadi kita masih membutuhkan pihak asing. Nah, kenapa biarin aja lah untuk dikelola oleh pihak asing, hanya saja nanti hasilnya tentu tidak 100% yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau lebih optimal, ingin lebih maksimal lagi yang kita kelola dan kita dapatkan, tentunya kita bisa menjadi lebih sejahtera, maka kita harus mengelolanya lebih dikelola secara mandiri oleh kita sendiri. Namun saat ini kita belum mampu ya. Ya, kemudian bisa meningkatkan hasil pertanian begitu ya. Misalnya seperti selanjutnya jaringan kita lebih luas ya. Nah, mungkin kita di SMA teman-temannya yang di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Kalau di kuliah kita bisa menemukan orang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari negara asing begitu ya. Semakin banyak jaringan itu semakin besar peluang kesuksesan nantinya begitu ya. Bisa dengan saling membantu, apakah peluang kerja, apakah peluang bisnis, apakah
peluang saling sharing potensi diri, sharing maksudnya mengembangkan potensi diri, pengembangan diri. Jadi kita bisa sharing-sharing dengan jaringan tersebut gitu ya. Nah, biasanya orang yang lulusan kuliah dengan yang tidak kuliah itu penghasilan atau gajinya tuh berbeda. Namun tidak menjamin. Namun biasanya kalau untuk melamar pekerja kan ada tamat SMA, apakah tamat S1 begitu ya. Nah, itu juga menentukan begitu ya. Dan untuk di jabatan tertentu juga ada kualifikasi tertentu, harus S1 lah atau diploma, dan tentunya semakin tinggi jabatan semakin tinggi pula gaji yang didapatkan. Nah, ternyata untuk kalian IT sendiri itu gajinya bermacam-macam, bahkan IT juga ada beberapa hal ya gitu ya. Ada data center, desktop atau software, ada di bidang database management, application development atau pengembangan aplikasi, administrasi sistem, aplikasi enterprise ya, server atau networking, operator atau operating system, web development, dan web service, dan bahkan banyak lagi untuk cabang-cabang dari IT. Dan gaji per tahunnya ini bisa sampai 100 juta gitu ya untuk per tahunnya. Ada 13 jurusan kuliah dengan prospek gaji besar di Amerika. Yang pertama di jurusan teknik perminyakan. Lulusan jurusan ini yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun atau disebut pay scale sebagai pemula rata-rata dibayar 97.900 USD atau setara dengan 828,9 juta per tahun. Sementara yang sudah pengalaman selama 15 tahun atau mid career itu dibayar 155.000 USD atau setara dengan 1,3 miliar per tahunnya. Selanjutnya jurusan teknik kimia. Tingkat pemula jurusan ini rata-rata dibayar 64.500 USD atau setara dengan 546 juta per tahun. Sementara untuk mid career rata-rata dibayar 109.000 USD ya, lumayan besar, atau setara dengan 922,9 juta per tahun. Yang ketiga ada teknik listrik. Lulusan teknik listrik yang pemula rata-rata dibayar 61.300 USD atau setara dengan 519 juta per tahun. Sementara yang mid career dibayar 103.000 USD ya atau setara dengan 872,1 juta per tahun. Yang keempat ada material science ya. Lulusan jurusan ini dibayar rata-rata 60.400 USD ya atau setara dengan 511,4 juta per tahun untuk pemula dan 103.000 USD atau 872 juta per tahunnya untuk tingkat mid career. Untuk teknik penerbangan lulusan jurusan ini dibayar rata-rata 60.700 USD atau setara dengan 513,9 juta per tahun untuk pemula dan 102.000 USD atau setara dengan 863,6 juta per tahun untuk mid career ya. Selanjutnya di jurusan teknik komputer untuk lulusan pemula rata-rata dibayar 61.800 USD ya atau setara dengan 523,3 juta per tahun. Sementara yang mid career-nya dibayar 101.000 USD ya atau setara dengan 855,2 juta per tahun. Sedangkan untuk ilmu fisika lulusan jurusan ini yang pemula rata-rata dibayar 49.800 dolar Amerika ya, setara 421,6 juta per tahun. Sementara untuk yang mid career dibayar 101.000 USD atau 855,2 juta per tahunnya. Selanjutnya untuk matematika terapan, lulusan jurusan ini rata-rata dibayar 52.600 dolar per tahunnya dan sementara untuk mid career rata-rata di 98.600 atau 834,8 juta per tahunnya. Untuk ilmu komputer
Itu untuk jurusan ilmu komputer rata-rata dibayar 56,600 dolar Amerika atau 479,3 juta per tahunnya. Sementara yang berpengalaman itu dibayar 97.900 dolar Amerika setara dengan 829 juta per tahun. Dan untuk teknik nuklir itu lulusan pemula dibayar 65.100 dolar Amerika, dan sementara untuk yang berpengalaman itu bisa mencapai 828,1 juta per tahunnya. Nah, teknik biomedikal ya, lulusan jurusan teknik biomedikal yang pemula di rata-rata dibayar itu 53.800 USD per tahunnya. Sementara untuk yang berpengalaman bisa mencapai 828 juta ya. Dan selanjutnya ada jurusan ekonomi, pemulanya bisa mencapai 400 juta, dan untuk yang berpengalaman bisa mencapai 800 juta lebih per tahun. Selanjutnya ada teknik mesin ya. Untuk teknik mesin sendiri itu ada sampai 58.400 per tahun, dan sementara untuk yang berpengalaman bisa mencapai 800 juta per tahun. Selanjutnya deretan pekerjaan di Indonesia bergaji tinggi per tahun ya, dilansir melalui cnbc.com ya. Yang pertama Chief Information ya, Chief Information Officer itu bisa mencapai gaji 1,1 miliar hingga 1,9 miliar. Kemudian Project Director itu bisa 700 juta sampai 1,4 miliar. Untuk Head of IT 750 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah. Head of Engineering itu bisa 700 juta sampai 1,2 miliar ya. Untuk Head of Data 700 juta hingga 1,3 miliar. Head of Infrastruktur 500 juta sampai 900 juta rupiah. Selanjutnya IT Manager itu 450 juta sampai 800 juta per tahunnya. Engineering Manager 300 juta hingga 750 juta per tahun. Infrastruktur Manager 350 juta hingga 650 juta. Program Manager 550 juta hingga 1,2 miliar. Engineering Manager 300 juta hingga 750 juta rupiah per tahun. Kemudian Business Intelligence Manager 400 juta sampai 750 juta. Project Manager 450 juta hingga 800 juta rupiah. Kemudian Lead Architect itu bisa 700 juta hingga 1,2 miliar. Software Developer itu bisa 300 juta sampai 650 juta per tahun ya. Jadi besar juga. System Engineer 200 juta hingga 400 juta. Business Analyst 250 juta hingga 500 juta rupiah per tahun. Kemudian Data Scientist 200 juta hingga 500 juta per tahunnya ya. Nah, terkadang ketika ada tujuan untuk mencapai impian, cita-cita, terkadang ada hambatan ya, salah satunya dana. Nah, sebenarnya dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ternyata beasiswa itu banyak sekali ya, ada beasiswa bidik misi ya. Beasiswa bidik misi ini beasiswa pendidikan bagi calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, atau ada beasiswa unggulan. Jadi ada beasiswa dalam negeri dan luar negeri bagi siswa-siswa yang unggul. Nah, kemudian ada beasiswa LPDP, ini biasanya untuk S2 dan S3. Namun biasanya di dalam
perguruan tinggi itu banyak sekali beasiswa ya kalau sudah masuk gitu ya. Jadi sebelum masuk kita bisa cari beasiswa apa yang bisa kita gunakan, atau setelah masuk, nah kira-kira beasiswa apa nih yang bisa kita dapatkan setelah masuk ke TB. Tergantung dari perguruan tinggi. Makanya sebelum kita masuk ke perguruan tinggi kita bisa cek dulu beasiswa apa yang tersedia di perguruan tinggi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba cek seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019 ya. Ini diatur oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT. Mohon maaf, ini pelaksananya ya. Nah, untuk SNMPTN itu minimum 20% dari kuota daya tampung setiap program studi di PTN ya, berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Biaya ditanggung pemerintah untuk seleksinya. Kemudian SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri minimum 40% dari kuota daya tampung setiap program studi di PTN, berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi biaya yang kita bayarkan itu sudah disubsidi oleh pemerintah ya. Kemudian ada seleksi mandiri perguruan tinggi negeri maksimum 30% dari kuota daya tampung setiap program studi di perguruan tinggi negeri, dapat menggunakan hasil UTBK. Perbedaan sistem seleksi masuk PTN tahun 2018 dan 2019. Kalau dari segi kuota daya tampung, SNMPTN minimum 30%, SNMPTN minimum 30% dari total yang terima, kemudian seleksi mandiri PTN maksimum 30% ya. Di tahun 2019, SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan seleksi mandiri PTN maksimum 30% ya. Jadi SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimumnya 40%, kalau mandiri maksimum 30%. Berdasarkan persyaratannya juga berbeda. Sobat konseling, tahun 2018 itu SMA, SMA dan SMK yang memiliki NPSN ya, sama ya kalau ini. Kemudian ketentuan akreditasinya, untuk yang sekolah akreditasi A 50% terbaik di sekolahnya. Namun untuk tahun 2019 itu yang akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya. Untuk sekolah yang akreditasinya C atau dan lainnya itu 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa ya, atau PDSS. Untuk pesertanya sendiri di tahun 2019 itu kelas terakhir 12 tahun. Di kelas 12 pada tahun 2019 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN masing-masing. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, dan memiliki nilai rapor semester 1 hingga semester 5 ya, yang telah diisikan di PDSS. Setiap siswa diperbolehkan memilih paling banyak 2 program studi dari satu PTN atau 2 PTN. Di tahun 2019 UTBK atau itu ujiannya ujian tulis berbasis komputer ya. Kemudian ujian UTBK ini memiliki atau meliputi tes potensi skolastik dan tes potensi akademik ya. Kemudian untuk jenis ujiannya ada saintek dan sosum. Kemudian tes dilakukan 10 kali, setiap tes dilaksanakan 2 sesi pagi dan siang. Ini untuk tahun 2019 ya, saat ini sudah 2020, hanya untuk wawasan saja. Kemudian di tahun 2019 maksimum 2 kali ya. Jadi setiap peserta bisa mengikuti kelompok saintek 1 kali dan kelompok sosum 1 kali, atau kelompok sainteknya 2 kali atau kelompok sosumnya 2 kali. Nah, untuk program seni dan olahraga itu wajib mengunggah portofolio ya untuk menguji ujian kompetensi. Nah, mulai dari sekarang tentukan arah dan tujuan sedini mungkin ya, agar kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan.
Jadi sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan silakan kritik dan saran untuk video ini. Siapkan langkah sukses menuju cita-cita. Please like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-temannya, apakah itu lewat Line, WhatsApp, Facebook, LinkedIn mungkin kalau punya, atau di WeChat gitu ya, di Facebook ya, di mana-mana, share kemana-mana ke teman-teman yang membutuhkan jika ini bermanfaat. Jika ini kurang bermanfaat dan ada kekurangan, silakan komen di kolom di bawah ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.